Kalau Tio mengatakan ini binatang, berarti dia binatang. Betul. Bodoh diam bodoh. Betul. Jadi kami minta supaya Mabes Polri segera secepat-cepatnya tangkap Tio. Setuju. Segera usut Tio. Statement tersebut sangat menjijikan, tidak layak untuk kita sebut. Takutnya anak-anak kita nanti mengikuti. Kalau kamu menghina, saya sikat kamu. Kamu tahu saya kan? Kamu saya sikat. Ini antara miris dan ngeri. Mungkin itulah perasaan yang dirasakan sebagian masyarakat ketika melihat apa yang sedang dialami seorang anak muda bernama Tio Ardianto, mantan Ketua BEM UGM. Tio Ardianto dilaporkan ramai-ramai ke pihak kepolisian oleh berbagai aliansi dan ormas serta sejumlah tokoh-tokoh senior, antaranya Farhad Abbas, Ferdinand Hutahian, dan Firdaus Oyowobo. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden Prabowo. Peristiwa ini kemudian memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Bukan hanya karena sosok yang dilaporkan merupakan seorang aktivis muda, tetapi juga karena banyaknya pihak yang ikut mengambil langkah hukum terhadapnya. Di media sosial muncul berbagai reaksi dan pertanyaan. Sebagian masyarakat juga bertanya mengapa sosok Tio Ardianto sampai mendapatkan perhatian sebesar ini. Mengapa pernyataan yang ia sampaikan memuncul respon yang begitu luas dari berbagai pihak. Tak sedikit pula yang merasa prihatin sebab yang sedang berhadapan dengan berbagai laporan hukum ini adalah seorang anak muda yang selama ini dikenal aktif menyampaikan kritik dan pandangannya di ruang publik. Pertanyaan demi pertanyaan pun bermunculan. Apakah suara Tio Ardianto memang begitu berpengaruh sehingga banyak pihak merasa perlu meresponnya melalui jalur hukum? Apakah kritik yang disampaikan Tio ini dianggap melewati batas yang ditentukan oleh hukum? Atau justru polemik ini menunjukkan bahwa kritik dari kalangan anak muda masih memiliki daya gaung yang kuat di tengah masyarakat. Di sisi lain, banyak yang mempertanyakan juga mengapa persoalan seperti ini tidak lebih dahulu diselesaikan melalui dialog terbuka. Mengapa perbedaan pandangan tidak dipertemukan dalam sebuah diskusi yang sehat sebelum akhirnya berujung pada laporan ke polisi? Pertanyaan itu terus menjadi bahan pembicaraan publik. Bukankah demokrasi juga memberikan ruang bagi perbedaan pendapat? Sebagian masyarakat menilai bahwa adu argumentasi dan klarifikasi secara terbuka dapat menjadi jalan untuk mencari titik temu. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menempuh jalur hukum apabila merasa ada pernyataan yang dianggap melanggar aturan yang berlaku. Karena itu, polemik ini tidak hanya berbicara tentang Tio Ardianto semata. Kasus ini juga memunculkan diskusi yang lebih luas mengenai batas kebebasan berpendapat, etika dalam menyampaikan kritik, serta bagaimana sebuah perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan dalam kehidupan demokrasi. Sebagian masyarakat merasa bahwa ruang dialog seolah-olah semakin sulit ditemukan ketika terjadi perbedaan pandangan politik. Pertanyaan tersebut tentu memiliki jawaban yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Namun satu hal yang tidak dapat dipungkiri, kasus yang menimpa Tio Ardianto telah menjadi perhatian luas masyarakat dan membuka kembali diskusi tentang hubungan antara kritik demokrasi,
hukum dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Dan kenapa pula tokoh-tokoh senior atau pihak-pihak yang berbeda pandangan tidak mengajaknya duduk bersama dalam satu meja? Kenapa tidak diselesaikan dengan cara yang bijak? Dengan dialog terbuka, mencerahkan kita semua. Bukankah itu esensi dari bangsa yang menghargai musyawarah? Ketiadaan ruang berdialog ini membuat publik merasa miris, seolah-olah ada ketakutan berlebihan terhadap pemikiran kritis anak muda yang bernama Tio ini. Presiden kita itu, kalau bahasa saya, mungkin ada beberapa yang tidak nyaman dengan bahasa ini, dan saya minta maaf atas ketidaknyamanan itu. Tetapi kalau kita mau kembali ke substansi, yang dimaksud di sini adalah inkompetensi yang laten, Bang. Inkompetensi yang laten. Nah, sayangnya inkompetensi laten ini tidak dipahami oleh Presiden. Dan saya tidak tahu apakah orang-orang di sekitar Presiden itu cukup berani untuk mengatakan itu ke Presiden. Bodoh diam bodoh. Betul. Makanya kita minta ke Polri sebelum tidak perlu Pak Presiden membuat laporan, segera ditangkap supaya kapok. Teman-teman, situasi yang menimpa Tio ini mengirimkan pesan yang kurang sehat bagi generasi muda lainnya. Ada kekhawatiran jika setiap kritik tajam dari mahasiswa selalu berujung pada laporan polisi. Maka perlahan-lahan anak muda kita akan memilih untuk diam. Mereka akan takut untuk peduli pada nasib bangsanya. Dan jika anak muda sudah memilih diam, maka kita sedang menuju mundurnya kedewasaan demokrasi. Pemerintah dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan bahwa mereka terbuka terhadap kritik. Oleh karena itu, kita tentu berharap penegak hukum bisa melihat persoalan ini dengan sangat bijaksana dan tidak buru-buru mempidanakan pikiran kritis mahasiswa. Bagaimana juga kasus Tio Adianto adalah cermin bagi kita semua. Kita butuh banyak meja dialog, bukan ruang tahanan untuk perbedaan pendapat. Kita butuh tokoh-tokoh senior yang merangkul dan membimbing nalar kritis anak-anak muda, bukan yang bergegas menghukum. Mari kita doakan agar Tio Adianto tetap tegar dan hukum di negeri ini bisa berjalan seadil-adilnya tanpa kehilangan sisi kemanusiaan. Bagaimana pendapat kalian melihat fenomena ini? Nah, teman-teman, apakah kalian juga merasa miris atau punya sudut pandang lain? Tulis pandangan komentar kalian di bawah ini secara bijak dan sopan. Oke, teman-teman, udah dulu. Terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.